kembali lagi bersama kami di channelnya Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, untuk kesempatan kali ini saya salah satu perwakilan dari Ilmu Ekonomi angkatan 2017 sedikit membahas mengenai sejarah pemikiran ekonomi, yaitu ekonomi kelembagaan atau institutional economics. Nah, ekonomi kelembagaan ini apa? Ekonomi kelembagaan ini merupakan salah satu bentuk pemikiran ekonomi yang muncul atas kritikan terhadap ekonomi sebelumnya, yaitu neoklasik, yang merupakan pembaharuan dari ekonomi klasik. Terdapat beberapa asumsi yang kemudian dari ekonomi kelembagaan menganggap asumsi dari ekonomi murni itu keliru. Ekonomi murni atau ekonomi klasik dan neoklasik tidak memperhitungkan hal-hal yang sifatnya non-ekonomi. Padahal menurut ekonomi kelembagaan, hal-hal yang sifatnya non-ekonomi itu sangat penting dalam pemutusan atau pengambilan keputusan dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Nah, pada dasarnya ekonomi kelembagaan ini berangkat dari falsafah dasar dari ekonomi, yaitu kelangkaan dan pilihan. Terdapat beberapa perbedaan antara ekonomi neoklasik dan ekonomi kelembagaan, di mana ekonomi murni itu atau ekonomi neoklasik itu bersifat materialistik, sedangkan ekonomi kelembagaan bersifat idealistik. Terus untuk ekonomi murni banyak mengobservasi komoditas dan harga-harga. Terus untuk ekonomi kelembagaan ini fokus pada biaya transaksi dan kebijakan publik. Terus untuk ekonomi neoklasik ini mengasumsikan bahwa individu itu dalam hal bertindak selalu mementingkan kepentingan pribadi. Sedangkan institutional economics atau ekonomi kelembagaan itu mengatakan bahwa selain kita mementingkan kepentingan pribadi, kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain dalam hal melakukan aktivitas ekonomi. Ada beberapa tokoh-tokoh dalam institutional economics, yaitu Thorstein Bunde-Tabbe, John Roger Commons, Max Weber, terus Douglas North, terus Ronald Coase, dan Williamson. Menurut Thorstein Bunde-Tabbe, institusi itu tidak secara fisik. Dia memperlihatkan bahwa institusi ini maksudnya bagaimana perubahan dalam lingkungan itu mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun individu. Dalam jurnal memperlihatkan bahwa Thorstein Bunde-Tabbe, institusi itu merupakan settled habits of thought common to generality of man, dan dia memperlihatkan bahwa ekonomi kelembagaan itu juga hal-hal tidak dilihat secara fisik, tapi memperlihatkan sekedar bagaimana norma-norma dalam masyarakat itu mempengaruhi aktivitas ekonomi. Terus Douglas North juga mengatakan bahwa institusi itu tidak non-fisik. Dia memperlihatkan juga bahwa perilaku masyarakat atau habit, kebiasaan masyarakat itu mempengaruhi aktivitas ekonominya. Dalam jurnal, Douglas North memperlihatkan bahwa kelembagaan non-fisik itu atau institusi non-fisik terdiri atas dua, informal dan formal, di mana Douglas North menurutnya informal itu seperti bagaimana adat dan kebiasaan masyarakat, terus untuk formalnya seperti konstitusi atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terus institusi sendiri sebenarnya menurut North, ia mengatakan bahwa institution is humanly devised constraint that shape human interaction. Terdapat dua pendekatan dalam ekonomi kelembagaan, yaitu ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru. Ekonomi kelembagaan lama ini secara jelas mengkritisi ekonomi neoklasik, sedangkan ekonomi kelembagaan baru ini tidak mengkritisi. Mereka memperkaya ekonomi neoklasik bagaimana memperluas asumsi-asumsi yang menurut mereka sesuai dengan pemikiran atau pemahaman mereka. Terdapat tiga lapisan dalam kelembagaan, yaitu yang pertama, kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi, terus yang kedua, kelembagaan sebagai aturan main, dan yang ketiga, kelembagaan sebagai pengatur hubungan kepemilikan. Ada banyak referensi yang bisa kita cari mengenai pembahasan ekonomi kelembagaan ini, baik itu jurnal-jurnal maupun buku. Adapun referensi yang saya gunakan dalam video kali ini yaitu dari buku Deliarnov tentang ekonomi politik yang di dalamnya banyak materi-materi, baik itu ekonomi kelembagaan.
Pembahasan mengenai ekonomi kelembagaan itu sebenarnya sangat luas karena mencakup berbagai aspek sosial, baik itu sosial, politik, sosiologi, dan sebagainya. Dan untuk pembahasan kali ini mungkin sekiranya hanya itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.